Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'siyatu muqaddiratun lil iman. Maksiat itu mengotori terhadap keimanan. Misalul imani, perumpamaan iman itu, ma'aka, yang menyertaimu, idza asaitallaha ta'ala, apabila kamu berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, kasyamsi al-maksufati, bagaikan matahari yang sedang terkena gerhana, au kasiraji, atau seperti lampu, idza ataitahu bisuhfatin, apabila kamu menutupi lampu itu dengan suhfah, dengan lembaran, ya, semacam kertas atau piring atau sejenisnya. Huwa, dia, lampu itu, maujudun, ada, walakin, akan tetapi, yamna'u, mencegah atau menutupi atau menghalangi, nuruhu, cahayanya, al-ghita'u, oleh penutupnya. Summa, kemudian, innaka, sesungguhnya kamu, tahduru, kamu hadir, al-majlisa, ke dalam majelis ilmu, fil jami'i, di masjid jami', liyatawaffara aqluka, supaya sempurna akalmu. Wa in kana umruka, sekalipun umurmu qalilan, tersisa sedikit, yasiru, maka jadilah umurmu itu kasiran, menjadi banyak, lihusulil imani, karena telah meraih keimanan, wal khusyu'i, meraih kekhusyuan, wal khudu'i, dan meraih kerendahan diri, wal khasyati, dan meraih rasa takut kepada Allah, wat tadabburi, dan bertadabbur, merenungkan, wat tadzakkuri, dan selalu ingat kepada Allah, wa nahwiha, dan sejenisnya. Falau araftal imana, maka apabila kamu mengetahui kadar keimanan, ma qarabtal isyana, maka pasti kamu tidak akan mendekati perbuatan maksiat. Fala gharima amtalu minan nafsi, maka tidak ada orang yang berhutang lebih menunda-nunda membayar hutangnya sebab hawa nafsunya. Wala aduwa, dan tidak ada musuh, a'zamu, yang lebih besar, minasyaitani, daripada setan. Wala mu'aridha, dan tidak ada sang penghalang, aqwa, yang lebih kuat, minal hawa, daripada hawa nafsu. Wala tadfa'ul madada al-habita minal kibri, wala yadfa'u, dan tidak mampu mencegah, al-madada, pertolongan, al-habita, yang turun dari Allah, mislul kibri, ya, seperti sikap sombong. Li'annal ghaisa, karena bahwasanya air hujan itu, la yaqirru, tidak akan menetap, illa alal ardi, kecuali di atas bumi, al-munkhafidati, yang rendah, wala fauqa, dan tidak akan berada itu air di atas ru'usil jibali, puncak-puncak gunung. Fakadzalika, maka demikianlah, qulubul mutakabbirina, hatinya orang-orang yang sombong, tantaqilu anha, tantaqilu, berpindah hatinya orang sombong, anha, daripadanya, ar-rahmatu, rahmat, wa tanzilu, dan turun,
ila qulubil mutawadhi'ina, kepada hati orang-orang yang merendahkan diri. Wal muradu, dan makna bil mutakabbirina, terhadap orang-orang yang sombong, may yaruddul haqqa la man yakunu saubuhu hasanan. Dimaksud orang sombong yaitu orang yang menolak kebenaran, ya. Yaruddul haqqa la man yakunu sawabuhu hasanan, bukan orang yang bajunya bagus. Walakinnal kibra, akan tetapi sombong itu batrul haqqi, yaitu menolak kebenaran. Yakni daf'ahu, yaitu mencegah kebenaran, wahtiqaran nasi, dan meremehkan orang lain. Wala ta'taqid, dan janganlah kalian meyakini, dan janganlah kamu meyakini, annal kibra, bahwasanya sombong itu la yakunu, tidak akan terjadi, illa, kecuali, fi wazirin, pada seorang menteri, seorang perdana menteri, au sahibid dunya, atau pemilik dunia saja. Bal yakunu, bal qad yakunu, akan tetapi sungguh terjadi sombong itu fi man la yamliku asya'a lailatin, ya, bagi orang yang tidak memiliki hidangan makan malam sekalipun. Wa huwa, dan dia yufsidu wa la yuslihu, dia akan berbuat kerusakan dan dia tidak akan berbuat kebaikan. Li'annahu, karena sesungguhnya, takabbaru ala khalqillahi ta'ala, sikap sombong terhadap makhluknya Allah Ta'ala. Wala ta'taqid, dan janganlah kamu meyakini, annal mankuba, bahwasanya orang-orang yang tertimpa bencana itu, man kana fil asri au fis sijni, yaitu orang-orang yang berada dalam tawanan atau berada dalam penjara. Balil maknubu, akan tetapi orang yang tertimpa bencana adalah man asallaha, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Wa adkhala fi hadhil mamlakati tahirati, dan memasukkan kepada tempat-tempat yang bersih ini, atau kekuasaan Allah yang suci ini, najasatal maksiati, yaitu najisnya lewat perbuatan maksiat. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kembali kita mendapatkan nasihat-nasihat yang berharga. Ya, sesudah kita libur panjang, kita kembali mengikuti kajian. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali mendapatkan nasihat. Nasihatnya apa? Hindarilah berbuat maksiat, tinggalkan perbuatan maksiat. Nah, orang yang berbuat maksiat berarti imannya menjadi kotor, ya. Iman itu harus bersih. Orang yang beriman, dia akan berperilaku bersih terhadap Allah, senantiasa berbuat baik. Terhadap sesama manusia juga senantiasa berbuat baik. Itu ciri orang beriman. Maka orang beriman itu dia masuk pada tataran orang-orang soleh. Orang soleh itu batasannya adalah al-qaim bihuquqillah wal qaim bihuquqin nas. Orang soleh itu orang yang dia tegak terhadap hak-hak Allah
dan tegak pula terhadap hak-hak sesama manusia. Haknya kepada Allah dijalankan. Apa yang diwajibkan oleh Allah dikerjakan. Ini namanya orang soleh. Yang sunnah semaksimal mungkin dikerjakan, tidak ditinggalkan. Hak Allah yang Allah melarang ditinggalkan. Segala bentuk larangan ditinggalkan. Baik itu larangan yang sifatnya haram ataupun larangan yang sifatnya makruh. Ditinggal pelan-pelan ya. Mula-mula yang haram, yang di situ ada dosa besar, ditinggalkan. Misalnya berbuat zina, berjudi, membunuh sesama ya. Nah itu termasuk dosa-dosa besar. Kemudian musyrik, mempersekutukan Allah, nah, itu termasuk minal kabair. Dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang terkait dengan ya apa yang kita temukan tiap hari. Tiap hari itu kita tidak bisa terhindar dari perbuatan dosa. Dosa-dosa kecil ditinggalkan ya. Nah itu namanya sudah menjadi orang soleh. Kemudian hak terhadap sesama manusia. Selalu ingin berbuat baik kepada orang lain, berupaya hidup ini menjadi manfaat bagi orang lain. Itu orang soleh begitu. Dan selalu berupaya untuk tidak mencelakai orang lain, selalu berupaya untuk tidak menyakiti terhadap orang lain. Sekalipun orang lain menyakiti kepada dirinya, dia tetap berupaya untuk tidak membalas dengan menyakiti. Nah, ini namanya ciri orang soleh ya. Kalau ciri ini sudah ada di diri kita, berarti kita sudah menjadi orang yang beriman dan kita sudah masuk pada kategori orang soleh. Kita tidak mudah menyakiti orang lain, tidak mudah melakukan perbuatan dosa sekalipun terhadap sesama manusia. Oleh karenanya, ketika orang itu berbuat maksiat, sementara iman itu menerangi kita, iman itu adalah cahaya penerang kita dalam hidup. Kalau kita berbuat maksiat, maka terangnya cahaya iman tertutupi oleh perbuatan maksiat. Paham nih? Ya. Terangnya cahaya iman, kalau kita berbuat maksiat, maka terangnya iman tertutupi oleh kita berbuat maksiat. Dicontohkan oleh Imam Ibnu Athaillah seperti matahari sedang kena gerhana. Kayak apa terangnya cahaya matahari? Tapi begitu tertutup ya cahayanya oleh bulan karena simetris sejajar, cahayanya tertutup, maka cahaya terangnya matahari menjadi tidak diterima oleh bumi. Nah itu contoh. Kalau kita sedang berbuat maksiat, nurul iman, cahaya iman ketutup sama kita, sama maksiat kita ya. Sehingga wajahnya tidak nampak berseri-seri, tutur katanya tidak nampak kebaikan ya. Perilakunya tidak nampak orang baik, karena cahaya imannya sedang tertutupi oleh perbuatan maksiat. Atau seperti ini lampu ya, cahayanya sampai kepada kita, tapi kemudian kita ambil penghalang ya, kita halangi, kita tutupi ya.
maka terangnya lampu menjadi redup, tidak sampai kepada bola mata kita. Begitu. Terangnya iman menjadi redup, tidak sampai pada bola mata hati kita, karena tertutupi oleh kita berbuat maksiat. Nah, hati-hati ini. Sementara kita maksiat apa enggak? Berbuat dosa enggak? Nah, kita ini masih sering berbuat maksiat, sering berbuat dosa. Pantes kalau kemudian nurul qalb, cahaya hati, menjadi gelap oleh sebab kita berbuat maksiat. Hati yang diterangi oleh iman itu, kalau kita melakukan satu kali maksiat, maka ada nuktatun sauda, kata Rasulullah. Ya. Orang yang berbuat maksiat, hatinya terkena titik hitam satu. Kalau tidak bertaubat, maka titik hitam ini melebar. Tapi kalau bertaubat, titik hitam itu hilang. Dia belum bertaubat, dia menindih lagi dengan maksiat yang lain, makin gelap. Ya. Kalau titik noda itu terus kita lakukan, menutupi bersihnya hati, maka hati itu menjadi hati yang gelap. Hatinya menjadi qalbun marad, hati yang sakit. Kan hati itu ada tiga, ada qalbun sahih, ada qalbun marad, ada qalbun maut. Ya. Ada hati yang bersih, ada hati yang kotor, ada hati yang mati. Ya. Ya. Hati yang bersih karena terbebas dari perbuatan maksiat dan dosa, bening hatinya. Kalau hatinya bening, memancar ke otak, otaknya menjadi bercahaya, jalan pikirannya menuju kepada hal-hal yang positif. Kalau hatinya kotor, penyakitan naik ke otak, otaknya jadi ngeres. Otaknya ngeres, ngajak badannya melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan Allah. Hati bening menyinari otak, otaknya bersih. Hati bening menyinari mata, matanya bersih. Pandangan matanya, pandangan mata adalah mata orang yang terkena cahaya iman. Senangnya lihat Quran, senangnya lihat yang manfaat dalam kebaikan, senangnya lihat yang kalau dilihat menjadi pahala ibadah. Di antaranya lihat Quran, ada pahala ibadah. Lihat masjid, ada pahala ibadah. Lihat ulama, guru, ada pahala ibadah. Lihat orang tua, ada pahala ibadah. Lihat Ka'bah, ada pahala ibadah. Itu ada 5 itu yang kalau dilihat ada pahala. Ya. An-nadharu ilal Ka'bah, memandang Ka'bah ada pahala. Kapan kita bisa mandang Ka'bah? Kalau haji atau umroh, ya. Kalau lagi nggak haji nggak umroh, ya yang dipandang gambar Ka'bah di apa itu sejadah. Ya. Nah, maka gantinya mandang Ka'bah, mandang masjid. Kita kalau lewat masjid, kita pandangi itu masjid. Ya Allah, ini masjid udah cakep. Ya. Tapi kenapa jamaahnya masih sepi? Padahal lingkungannya lingkungan padat. Oh, saya belum ke masjid. Kalau begitu, mulai hari ini 5 waktu saya insya Allah istiqomah ke masjid.
lihat masjid ada majelis taklim, ada pengajian, ya Allah ini jamaah yang ngaji cuma 7 orang doang nih, ya Allah, pada kemana nih orang? Ya. Padahal banyak kan pada di rumah. Saya mau nyontohin yang lain. Bismillah, setiap giliran ngaji, ya, sesibuk apapun saya upayakan untuk datang ke pengajian. Nah itu mata yang disinari oleh cahaya iman. Kita punya lisan, lisan kita disinari oleh cahaya iman, keluarnya kalimat yang baik, ya. Seneng nasihatin orang, bangga dinasehati oleh orang lain, bukan malah kesel. Kan kadang ada orang dinasehatin kesel, marah-marah. Senang, ini lisan, bahasa yang keluar itu menjadi nilai kebaikan. Itu namanya lisan yang disinari oleh cahaya iman. Karena cahaya imannya nggak ketutupi oleh perbuatan maksiat. Kita punya tangan, tangannya disinari oleh iman, maka tangannya, harokahnya, gerakannya kepada yang baik. Kita punya perut, perutnya disinari oleh iman, maka makanannya makanan yang halal. Kita punya kaki disinari oleh iman, jalannya menuju kepada hal-hal yang baik. Tapi coba kalau imannya ketutup, cahaya imannya ketutup sama perbuatan maksiat, otaknya ngeres, matanya senangnya melihat hal-hal yang berbau maksiat dan dosa, lisannya, keluarnya, bahasanya, ya, tidak ada yang menyenangkan didengar oleh orang lain, ya. Terus seperti itu. Oleh karena itu Imam Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita, innaka tahdur al-majlis fil jami' liyatawaffara aqluka. Karena itu sering-seringlah kamu hadir di majelis taklim, di majelis jami', majelis berjamaah, supaya menjadi sempurna akalmu. Kata Rasulullah begini, idza madat 'alal mu'min arba'una yawman wa laysa lahu bimujalasatil ilmi qasa qalbu. Kalau ada orang mengaku beriman lewat 40 hari enggak pernah duduk di majelis ilmu, maka hatinya mengeras, keras hatinya. Kenapa? Karena ini hati sudah mulai kena penyakit. Kalau hati udah kena penyakit, enggak diobatin, apa yang terjadi? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Hati mereka ada penyakit, tapi karena tidak diobati, maka Allah menambahkan penyakitnya. Lama-lama itu hatinya menjadi qalbun maut, hati yang mati. Masya Allah. Pantes lagunya apa? Jagalah hati, jangan kau kotori, ya. Ya. Terus jagalah hati, lentera hidup ini. Nah, lentera hidup, ya. Cahaya hidup itu ya hati. Karena itu Rasulullah menyebutkan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk rupamu, tidak pernah memandang casingmu seperti apa. Bentuk rupa itu casing, ya. Allah pula tidak memandang berapa jumlah hartamu, tapi yang dipandang oleh Allah adalah bagaimana hatimu serta amal perbuatan. Itu yang dipandang oleh Allah. Karena itu kalau kita merasa
tidak cakep, kalah cakep dengan orang lain, kita harus mengatakan biarin, fisik kita nggak cakep tapi hati kita cakep. Bagi orang yang cakep fisiknya, alhamdulillah Allah kasih aku cakep fisik, maka mudah-mudahan hatiku juga cakep. Sehingga kalau kita bercermin, ada doa, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau menciptakan bentuk rupaku yang bagus, maka baguskan pula aku punya akhlak. Tuh, Rasulullah mengajarkan begitu. Hendaknya sering datang di majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini tempat ngecasnya iman. Majelis ilmu itu tempat mengisi baterai kita punya handphone iman. Kalau baterainya kita isi, maka HP-nya bisa manfaat. Kalau baterai imannya kita isi, maka iman itu menjadi manfaat. Tapi kalau baterainya nggak pernah diisi, apa yang terjadi? Biar kata HP mahal juga nggak akan berguna kalau tidak ada baterainya. Nah, baterainya itu adalah majelis-majelis ilmu. Bahkan ketika kamu sudah duduk dalam majelis ilmu, umurmu yang pendek itu menjadi panjang. Umurmu yang mestinya pendek menjadi panjang. Kenapa? Umurnya mungkin segitu, umurnya cuma 60 tahun, tapi karena sering duduk dalam majelis ilmu, maka pahalanya panjang. Panjangnya pahala itu mengalahkan dari panjangnya kita punya umur. Kan pernah saya contohkan, kenapa orang mukmin ketika beribadah diberikan balasan surga oleh Allah. Contoh kita ini umurnya sudah 60 tahun, kita senang datang ke majelis taklim. Sampai umur 65 tahun masih ngaji nggak? Masih. Ditambahin lagi umur oleh Allah sampai 70 tahun, masih ngaji nggak? Masih. Ditambahin lagi umur sampai 80 tahun, sepanjang ya fisiknya masih kuat, kira-kira masih datang ke pengajian nggak? Masih. Kalau umurnya dikasih 500 tahun, masih ngaji nggak? Masih. Nah, itulah namanya umur kita menjadi panjang. Orang yang rajin ke majelis ta'lim, rajin ibadah berjamaah, sekalipun sudah meninggal dunia, asar, bekas-bekas dari apa yang dia perbuat itu menjadi panjang pahalanya. Sebab hitungannya, kalau dia tidak meninggal, dia akan tetap berbuat baik. Sehingga yang memutuskan dia berbuat baik adalah sebab kematian. Bukan karena sudah nggak jadi pengurus ya. Waktu jadi pengurus seneng ke majelis taklim, seneng ke masjid. Begitu berhenti dari pengurus ya nggak mau lagi ke masjid ya. Ada apa? Jangan-jangan karena sebab sudah tidak lagi jadi pengurus. Gak boleh begitu kita. Seperti misalnya sahabat Khalid bin Walid, beliau itu panglima perang ya. Dari zaman Rasulullah ya. Ketika beliau sudah masuk Islam, menjadi pimpinan perang. Zaman Sayyidina Abu Bakar jadi panglima perang. Zaman Khalifah Umar diturunkan ya, tidak lagi menjadi panglima perang, tetap berangkat perang sekalipun tidak menjadi komandan. Karena apa? Berangkat perangnya bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Kita jadi pengurus masjid, datang ke masjid. Enggak jadi pengurus masjid, tetap datang ke masjid. Kenapa? Sebab datangnya ke masjid
bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cahaya iman sudah menyinari kita, nggak peduli terhadap reaksi orang lain, nggak peduli terhadap apa yang menjadi omongan oleh orang lain. Karena kadang orang kalau nggak suka itu selalu yang kelihatan jeleknya, ya. Bahkan kadang-kadang dicari kejelekan. Oh, dia datang mulu ke pengajian tuh biar dapat hadiah sama pengurus. Begitu nggak datang-datang ke pengajian, oh dia kecengklak tuh, kena omongan nggak bagus, jadi berhenti dia pengajian. Jadi selalu cari, ya. Karena memang dasarnya tidak suka. Maka tidak suka itu termasuk penyakit hati, ya. Buang itu, buang pelan-pelan. Adapun hidup ini cara berpikir kita berbeda, memang itu sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kita dibuat jalan pikiran kita beda-beda, tidak sama satu dengan yang lain. Sampai kenapa ada umat Islam, ada pula umat-umat yang lain selain umat Islam. Emang Allah nggak bisa menjadikan semua umat itu menjadi orang Islam? Bisa nggak? Bisa. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan menjadikan kalian satu umat, orang Islam semua, ahli ibadah semua, baik semua. Lah kalau begitu, buat apa Allah ciptakan neraka? Karena itu, kalau kita sudah sampai di majelis ilmu, akan sampai kepada husulul iman, al-khusyu' wal khudu', al-khasyah wat tadabbur wat tadhakkur wa nahwiha. Sampai kepada puncak keimanan, ya. Sampai pada puncak keimanan. Nah, lalu bagaimana sang guru yang menyampaikan? Yang namanya guru menyampaikan ilmu, maka sebelum ilmu disampaikan dia pelajari. Sesudah dia pelajari, dia dapatkan, maka dia amalkan. Lalu kemudian diajarkan kepada orang lain. Sehingga guru itu menjadi contoh, menjadi keteladanan. Adapun di sana sini masih ada kekurangan, wajar, namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna kecuali manusia teladan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita mau cari guru yang sempurna nggak ketemu. Saya mau cari guru, kiai, ustadz buat ngajar di masjid ini yang sempurna dah, yang nggak ada salah, nggak ada dosa, nggak ketemu, ya, nggak ketemu. Tapi setidaknya, ya, orang yang kita tempatkan untuk menyampaikan ilmu adalah orang yang tentu pertama lebih banyak pengetahuannya dibanding kita, kemudian yang kedua sudah banyak memberikan contoh-contoh keteladanan bagi kita. Akan sampai kepada kekhusyuan, akan sampai kepada kerendahan hati, akan sampai kepada rasa takut kepada Allah, akan sampai kepada tadabbur, ya, dari tadabbur, ya, menjadi tasyakur, sehingga dia pandai bersyukur kepada Allah. Maka kalau kita sudah tahu tentang kualitas iman, kita pasti akan menjauhi dari perbuatan maksiat. Tapi memang di sini ada dua yang menggerakkan kita untuk selalu berbuat maksiat, yaitu syaitanun yudilluhu, setan yang berupaya menggelincirkan kita dari jalan kebaikan. Yang kedua adalah hawan muttaba', hawa nafsu yang kadang-kadang diperturutkan. Ini dua ini yang merusak kita, ini dua, ya. Setan
yang mengganggu kita, serta hawa nafsu yang tidak bisa kita lepaskan. Karena itu Imam Busiri mengingatkan, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Hawa nafsu itu seperti bayi yang ngempeng ya. Kalau emaknya membiarkan ngempeng sampai gede juga ngempeng. Ini bayi-bayi gede-gede juga masih pada ngempeng ini. Bayi-bayi kumisen kalau dibiarkan ngempeng terus dah. Tapi kalau emaknya menyapih, itu bayi akan berhenti dari ngempeng, dari nyusu. Nah, hawa nafsu itu harus disapih, jangan diumbar. Kalau diumbar terus, dia akan menguasai kita. Orang berhutang, dia sudah punya uang untuk membayar hutang, tapi kadang-kadang ada yang mensegerakan, ada pula yang nunda ya. Orang berhutang itu kadang-kadang ada yang mensegerakan membayar, kadang-kadang ada yang menunda. Kenapa ditunda-tunda? Padahal duitnya yang buat bayar udah ada. Sayang. Nah, sayang itu karena amtalu minan nafs ya, memanjangkan diri dari hawa nafsunya, diayun oleh hawa nafsunya. Biarin dah, ntar aja bayarnya. Orang yang ngutangin orang kaya ini, dia duitnya banyak, belum nagih, biarin aja. Padahal duitnya sudah ada, sudah siap. Tapi kalau orang itu cara berpikirnya positif ya, berhutang sudah sesuai pada batas waktunya, maka dia akan mensegerakan membayar hutang. Berarti tidak ngikutin hawa nafsu. Tidak ada musuh yang lebih besar daripada setan. Nggak ada musuh yang lebih besar kecuali setan ya. Karena setan itu musuh yang tidak kelihatan. Maka kalau Anda bisa mengalahkan musuh yang tidak kelihatan, maka Anda orang yang hebat ya, Pak. Kalau kita bisa mengalahkan setan, musuh yang tidak nampak, maka kita menjadi orang hebat ya. Kalau musuh itu nampak kemudian kita kalahkan, belum hebat. Tapi kalau musuhnya setan lalu kemudian kita bisa mengalahkannya, Masya Allah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, karena itu hindari kesombongan. Jangan melakukan kesombongan atas diri. Orang sombong itu biasanya karena punya harta, karena punya jabatan, karena ganteng, cantik. Tapi kadang-kadang orang nggak punya apa-apa juga ada yang sombong nggak? Ada, udah miskin masih sombong ya. Apa tuh peribahasanya? Kue cincin gandasturi. udahan miskin kagak tahu diri. Nah, sombong. Nah, sombong itu pakaian Allah. Pakaian kita adalah rendah hati, tawadhu. Kalau kita pakai pakaian Allah, maka itu tidak akan bisa sampai pada tingkat yang sempurna. Seperti air hujan. Air hujan itu sekalipun tinggalnya di langit, tapi kalau sudah mencair, dia akan turun ke bumi. Air yang sampai ke bumi itu berarti adalah halul mutawaddi'in, keadaan orang yang tawadhu, rendah hati. Sekalipun jabatan menempel banyak, sekalipun kekayaannya di negeri kampung ini paling kaya, sekalipun paling terhormat, tapi kalau sudah cair nurul iman, cahaya iman, maka dia akan merendah seperti air yang mencair dari awan yang di atas. Begitu mencair, dia turun ke bumi. Karena tempatnya air adalah di bumi.
Tempatnya orang-orang yang beriman adalah tawadhu, rendah hati. Apa itu takabbur? Batrul haq, ya, wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan kepada orang lain. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kemudian kita dirusak oleh kesombongan, apalagi kemudian banyak berbuat maksiat dan dosa sehingga cahaya iman kita menjadi hilang. Akhirnya kita gelap dalam menapaki perjalanan hidup, sebab imannya tertutupi oleh cahaya imannya tertutupi oleh perbuatan maksiat dan perilaku kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari, kajian kita malam hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.